Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Adam Suseno di channel 7 Menit Menuju Tubuh Sehat. Saya ingin mengajak Anda mengetahui tentang sesuatu yang mungkin sangat akrab di kehidupan kita sehari-hari. Ya, makan makanan bakar. Siapa di sini yang tidak suka dengan sate, ayam bakar, ikan panggang, ataupun jagung bakar di malam hari? Aromanya menggoda nggih Bapak Ibu nggih. Rasanya gurih dan seringkali menjadi momen kebersamaan bagi keluarga kita. Namun, di balik kenikmatan itu, ada sisi lain yang sering luput dari perhatian kita. Terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Bukan berarti makan bakar itu harus dilarang sama sekali. Tidak. Saya tidak ingin membuat Anda takut makan. Tapi, saya ingin membantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita dan bagaimana menikmatinya dengan cara yang lebih aman. Karena sehat bukan berarti menahan diri dari semua hal yang kita sukai, tetapi tahu bagaimana cara menikmati hidup dengan bijak, dengan penuh kesadaran. Sebelum kita lanjut tentang bahayanya, kita perlu memahami dulu kondisi tubuh kita di usia tua ini. Ketika kita menua, proses metabolisme melambat, enzim pencernaan berkurang, dan fungsi organ detoksifikasi seperti hati dan ginjal tidak sekuat dulu. Itu artinya, tubuh menjadi lebih sulit untuk membuang racun, sisa metabolisme, dan zat kimia yang masuk dari makanan. Nah, makanan yang dibakar langsung di atas api, terutama daging dan ikan, akan menghasilkan dua zat jenis kimia yang berbahaya, yaitu HCA atau biasa disebut dengan heterocyclic amines dengan PAH yaitu polycyclic aromatic hydrocarbons. Kedua zat ini terbentuk dari reaksi antara lemak panas tinggi dan asap. Ketika lemak daging menetes ke bara api, asap hitam yang naik itu akan menempel pada makanan. Dan disitulah PAH terbentuk. Sementara itu, HCA muncul dari perubahan struktur protein akibat panas ekstrim. Warna hitam gosong di permukaan makanan, itulah tanda bahwa zat ini sudah terbentuk. Dan sayangnya, zat-zat tersebut bersifat karisinogenik, yang artinya dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko kerusakan sel, peradangan kronis yang berbahaya, yaitu kanker pencernaan. Sahabat sehat, bagi kaula muda, tubuh masih bisa kuat menetralkan sebagian racun makanan. Namun, bagi kita para lansia, kemampuan ini akan jauh lebih menurun. Racun yang masuk ke tubuh bisa bertahan lebih lama, menimbulkan peradangan halus yang tidak terasa di awal, tapi perlahan-lahan akan merusak jaringan tubuh kita. Itu sebabnya banyak para lansia yang sering mengeluh mungkin dengan perut terasa panas dan begas setelah makan sate, tenggorokan terasa perih, sakit mah kambuh, atau tubuh terasa berat dan mudah lelah keesokan harinya. Semua itu bisa jadi tanda bahwa tubuh sedang bekerja keras untuk menetralkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, tekstur makanan bakar yang keras dan kering bisa menyulitkan pencernaan para lansia. Apalagi bila gigi sudah tidak sekuat dulu atau produksi air liur menurun. Kondisi ini bisa membuat pencernaan terhambat, menimbulkan sembelit, dan
menyebabkan nutrisi sulit diserap dengan baik oleh tubuh. Saya tahu, makan bakar sudah menjadi bagian dari budaya kita. Dari sate Madura, ikan bakar Jimbaran, hingga ayam panggang kampung. Dan saya pun mengerti, rasanya sulit menolak aroma khas asap arang yang begitu menggoda. Karena itu, saya ingin menegaskan, bukan berarti harus berhenti makan makanan bakar. Yang penting adalah cara menikmatinya dengan cerdas dan sehat. Mari, saya akan jelaskan satu persatu cara aman yang bisa dilakukan agar Anda tetap bisa menikmati makanan kesukaan Anda tanpa rasa khawatir akan kesehatannya. Yang pertama, gunakan cara memasak yang lebih aman. Hindari membakar makanan langsung di atas api terbuka. Gunakan alat panggangan, seperti wajan grill atau oven dengan mode pemanggangan. Dengan cara seperti ini, suhu bisa dikontrol dan makanan tidak langsung terkena bara panas yang memicu pembentukan zat berbahaya. Jika memakai arang, pastikan api sudah berubah menjadi bara merah tanpa asap tebal sebelum memulai memanggang. Asap pekat di awal adalah sumber zat PAH yang menempel di makanan. Yang kedua, rendam atau marinasi sebelum dibakar. Ini langkah penting yang sering diabaikan. Rendaman daging atau ikan dalam bumbu alami seperti kunyit, jahe, bawang putih ketumbar atau jeruk nipis selama 30 menit sebelum dibakar. Selain itu, menambah cita rasa. Bumbu-bumbu ini mengandung antioksidan kuat yang mampu menghambat pembentukan zat HCA hingga 90%. Penelitian membuktikan bahwa kunyit dan jahe bisa menurunkan kadar racun dari proses pembakaran secara signifikan. Yang ketiga, hindari daging yang terlalu berlemak. Lemak yang meleleh dan menetes ke bara api akan menghasilkan asap tebal. Asap inilah yang membawa zat PAH ke permukaan makanan. Pilihlah bagian daging tanpa kulit dan lemak berlebih. Untuk ikan, pilih juga jenis yang berdaging lembut seperti kembung, gurami, atau nila. Karena lebih cepat matang dan tidak perlu dibakar terlalu lama. Yang keempat, jangan makan bagian yang gosong. Bagian gosong hitam pekat di pinggir sate atau ikan bakar memanglah sedikit gurih. Tapi disitulah zat karsinogenik paling banyak menumpuk. Jadi, bisa dipotong atau dibuang bagian tersebut sebelum kita memakan. Anda tetap bisa menikmati bagian lain yang masih matang sempurna dan berwarna kecoklatan. Yang kelima, tambahkan sayur dan buah segar. Ini salah satu cara alami untuk menetralisir efek racun dari makanan bakar. Sayur dan buah segar mengandung vitamin C, E, dan antioksidan yang membantu memperbaiki sel tubuh dan mendukung fungsi hati dalam membuang racun. Contohnya, makan sate atau ayam bakar disertai lalapan mentimun, tomat, selada, dan sambal segar. Atau makan ikan bakar dengan perasan jeruk nipis dan sambal matah. Kombinasi ini tidak hanya enak, tapi juga membantu tubuh tetap seimbang. Yang keenam, batasi frekuensi konsumsi. Ini adalah kuncinya. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan terlalu sering ya. Idealnya, makan makanan bakar cukup dikonsumsi 1 hingga 2 kali dalam 1 bulan. Bukan setiap minggu, Bapak Ibu. Di hari-hari lain, biasakan mengkonsumsi makan yang lebih lembut dan mudah dicerna, seperti sayur sup,
sayur bening, ikan kukus, atau tumisan ringan. Tubuh Anda akan lebih ringan dan pencernaan lebih lancar, serta energi akan terasa stabil sepanjang hari. Yang ketujuh, yang tidak kalah penting ialah minum air putih yang cukup. Setelah menikmati makanan bakar, minumlah air putih yang cukup, bukan minuman yang berasa. Minimal 6 hingga 8 gelas per hari air putih. Air akan membantu melancarkan metabolisme dan mempercepat pembuangan racun dari tubuh. Boleh juga ditambahkan sedikit lemon atau infus water untuk efek penyegaran alami. Hindari minuman bersoda atau manis setelah makanan bakaran, karena justru memperberat kerja ginjal dan lambung pastinya. Mungkin sebagian berpikir, cuma sepotong sate, apa pengaruhnya sih dok? Tapi ingat, tubuh kita sekarang sudah tidak sekuat dulu. Kalau sedikit demi sedikit racun menumpuk, efeknya tidak langsung terasa hari ini, tapi bisa muncul dalam bentuk sendi kaku, perut panas, atau tenaga akan cepat habis. Perubahan kecil dalam cara memasak kita bisa membawa dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Setiap kali kita memilih cara memasak yang lebih sehat, kita sedang memberi hadiah kecil bagi tubuh kita sendiri. Pesan dari saya, menjadi tua bukan berarti berhenti menikmati hidup, tapi kita belajar bagaimana menikmati hidup dengan cara yang membuat tubuh kita bisa berterima kasih. Makan bakaran boleh, asal tahu batasnya. Nikmati secukupnya, imbangi dengan sayur, dan minum air cukup, serta tetap aktif bergerak di setiap hari. Tubuh Anda akan merespon dengan cara yang sangat luar biasa. Akan jauh lebih bertenaga, lebih ringan, dan lebih bahagia tentunya. Sahabat sehat, menjaga tubuh di usia tua bukanlah sekedar soal panjang umur, tapi tentang kualitas hidup yang lebih baik. Tentang bagaimana kita bisa tetap berjalan ringan, tertawa lepas, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa keluhan nyeri, lelah, ataupun sesak. Mulailah dari hal kecil, dari piring makan kita sendiri. Ubah cara masak yang benar. Pilih bahan segar dan dengarkan sinyal tubuh Anda. Tubuh yang dijaga dengan penuh kasih sayang akan membalas dengan kesehatan dan ketenangan. Saya, Adam Suseno, dan saya percaya bahwa setiap lansia berhak hidup sehat, aktif, maupun bahagia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya semakin banyak sahabat lansia di Indonesia yang bisa hidup lebih baik dan menikmati masa tua dengan penuh semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap tersenyum, dan teruslah jaga tubuh Anda. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.